Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inraidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas materi Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 semester 1. Nah, ini adalah pembahasan pertemuan pertama, yaitu kurikulum merdeka ya. Materinya tentunya buku yang sudah direvisi terbaru tahun 2023. Adapun materi pembahasannya yaitu mengenal lokasi tempat tinggal. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, tentunya peserta didik diharapkan mampu memahami, mengenal atau mengenal materi lokasi tempat tinggal. Mari simak pembahasannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lokasi? Tentunya kalian tidak asing lagi mendengar kata lokasi, ya. Nah, lokasi merupakan letak suatu objek di permukaan bumi. Adapun lokasi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama lokasi absolut, yang kedua lokasi relatif. Nah, seperti apa itu lokasi absolut dan bagaimana pula lokasi relatif? Nah, lokasi absolut merupakan lokasi letak yang tetap terhadap sistem koordinat. Selanjutnya, sifat lokasi absolut yaitu tetap dan tidak dapat berubah-ubah meskipun kondisi tempat yang dimaksud terhadap sekitarnya mungkin berubah. Nah, itulah makna atau pengertian dan juga sifat dari lokasi absolut. Di mana pengertian dari lokasi absolut itu merupakan letak yang tetap ya terhadap sistem koordinat. Penentuan lokasi absolut menggunakan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur yang telah disepakati. Sistem koordinat tersebut berfungsi memberi alamat terhadap setiap lokasi di permukaan bumi. Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut suatu titik dengan garis khatulistiwa. Adapun garis bujur merupakan garis vertikal yang mengukur suatu titik dengan titik nol di bumi yang terdapat di Greenwich dan telah disepakati secara internasional. Garis lintang juga digunakan dalam membagi iklim di dunia, misalnya iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Sementara itu, garis bujur juga dimanfaatkan dalam pembagian zona waktu di dunia. Lokasi relatif adalah letak suatu tempat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan sekitarnya. Sebagai contoh, awal Kabupaten Tanah Tidung merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, tetapi saat ini termasuk Provinsi Kalimantan Utara. Nah, jadi setidaknya kita sudah bisa membedakan apa sih yang dimaksud dengan lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Kalau absolut itu tidak dapat dirubah, sudah tetap sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, lokasi relatif ini merupakan suatu tempat merupakan letak di dalam suatu tempat yang dapat berubah sesuai dengan keadaan sekitarnya. Selain itu pula, lokasi relatif memiliki pengaruh terhadap nilai suatu objek. Lokasi di dekat jalan raya memiliki harga tanah yang lebih mahal tentunya, tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena polusi suara dan polusi udara dari kendaraan bermotor atau kendaraan roda 4 ya. Nah, suatu lokasi memiliki kelebihan dan kekurangan berkaitan dengan keadaan sekitarnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita tidak harus mendatangi lokasi secara langsung untuk mengetahui lokasi suatu wilayah karena bisa melihatnya melalui peta. Nah, saat ini wujud peta tidak hanya dalam bentuk kertas, akan tetapi juga dalam bentuk digital. Berbagai sektor telah memanfaatkan peta digital untuk menunjang usahanya. Tanpa disadari, kalian juga telah memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa contoh nih dari pemanfaatan peta digital. Yang pertama, pengembangan transportasi berbaris daring atau online. Yang kedua, perhitungan estimasi biaya dan waktu ekspedisi pengiriman barang. Yang ketiga, memudahkan dalam menemukan alamat tujuan. Dan yang keempat, menyajikan berbagai alternatif jalan agar waktu lebih efisien. Nah,
Contoh yang pertama, pengembangan transportasi berbaris daring atau online, misalnya ada Gojek gitu ya, terus juga ada taksi online ataupun ada yang lainnya gitu ya, yang berkaitan dengan mudah transportasi. Jadi dengan mengunduh beberapa aplikasi dari rumah, kita bisa pesan beberapa transportasi sehingga bisa datang ke rumah kita secara langsung. Terus juga perhitungan estimasi biaya dan waktu ekspedisi pengiriman barang, yaitu dengan melacak beberapa paket pengiriman ya atau kita pesan paket ya. Bisa melacak sudah sampai mana dan kapan akan sampai ke rumah kita. Lalu memudahkan dalam menemukan alamat tujuan. Nah, memudahkan dalam menemukan alamat tujuan itu sekarang banyak ada peta digital ya. Di mana peta digital tersebut salah satu contohnya ada lewat GPS. Jadi bisa melihat rute kita gitu ya. Lalu menyajikan berbagai alternatif jalan agar waktu lebih efisien. Jadi kita bisa memilih beberapa alternatif jalan supaya bisa menghemat atau bisa lebih efisien cepat sampai kepada tujuan. Baik, sekian pembahasan rangkumannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.